Yang saya hormati Bapak Ketua MGMP Mata Pelajaran IPA SMP. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, rumpun mata pelajaran IPA. Pada malam ini alhamdulillah kita bisa berada di room ini dalam kesempatannya untuk mengikuti kegiatan para sahabat di Rumah Belajar berbagi kepada kita semua. Namun sebelumnya saya mengajak kita semua untuk mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, karena kegiatan kita ini sudah ikut dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pribadi dan mewakili teman-teman semua, kami sangat mendukung teman-teman yang sudah berdedikasi dalam hal ini. Mereka ini adalah punya motivasi yang sangat tinggi, punya dedikasi yang sangat tinggi, sehingga mereka ini adalah betul-betul sebagai contoh buat kita semua. Mudah-mudahan tahun depan ada juga dari kita yang lain ini bisa mengikuti jejak mereka, karena khususnya guru IPA di dalam melaksanakan inovasi-inovasi pembelajaran untuk mengatasi atau mencari solusi yang terbaik sehingga proses pembelajaran itu tidak berhenti karena proses adanya corona ini. Jadi ini adalah merupakan tantangan. Dan di sinilah dilihat bagaimana guru-guru itu melakukan inovasi pembelajaran. Jadi tidak menjadi alasan untuk tidak melakukan pembelajaran dengan adanya COVID ini. Justru ini merupakan suatu alat pemicu untuk kita melakukan inovasi pembelajaran. Inovasi pembelajaran tentu hanya bisa berjalan apabila kita memang betul-betul ingin maju. Ya, ingin maju. Tanpa menjadi alasan itu segala macam hambatan, itu adalah tantangan yang harus kita atasi. Sahabat Rumah Belajar ini juga merupakan calon duta Rumah Belajar untuk tahun 2020. Mudah-mudahan dari ke-30 sahabat Rumah Belajar ini nantinya, siapapun yang terpilih menjadi duta Rumah Belajar, harapan saya selaku duta Rumah Belajar tetap mari kita sama-sama bahu-membahu, saling bersama-sama, bekerja sama untuk terus berbagi pendidikan di Sulawesi Tengah dan untuk supaya bisa meningkatkan kompetensi TIK dari para guru yang ada di Sulawesi Tengah. Ya, kita klik selengkapnya. Di sidebar di sebelah kiri ini ada tertulis SMP, SMA, matematika. Maksudnya begini, kita memilih jenjang yang kita ajarkan. Kalau SMP kita pilih SMP, SMA kita pilih SMA. Dan di sini bukan hanya untuk IPA ya, di sini matematika juga disiapkan di laboratorium Maya ini. Kemudian bagaimana cara mengaksesnya masuk? Nah, kita cukup mengklik apa yang kita cari. Kalau misalnya ke kelas 3 sekarang kita masuk di hukum ohm atau rangkaian listrik ya. Saya coba kemarin untuk listrik statis ternyata belum tersedia di laboratorium Maya. Saya klik masih kosong untuk listrik statis. Berarti kalau seperti ini, saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, ini adalah merupakan tugas kita untuk menyusun rancangan praktikum secara virtual, kemudian nanti kita kirimkan ke portal Rumah Belajar. Untuk selanjutnya yang kita kirimkan itu akan diverifikasi dan nanti akan ditampilkan di sini. Seperti itu. Jadi itu adalah tugas kita semua untuk merancang praktikum listrik statis untuk kemudian dimasukkan di portal Rumah Belajar. Kemudian kalau saya akan coba hukum ohm karena sekarang ini hukum ohm yang untuk kelas 3 ya.
Saya coba. Ini sudah muncul hukum Ohm. Ada cara lain, yaitu dengan mencari yang di sidebar sebelah kanan. Scroll, ada lab Maya terbaru. Nah, kita cari hukum Ohm. Di mana ini hukum Ohm? Ini hukum Ohm. Kita klik, sama ya. Nah, maka akan muncul fisika hukum Ohm SMP sama dengan tadi. Kemudian bagaimana cara melakukan percobaannya? Ya, tinggal di sini. Kita klik lakukan percobaan. Sangat mudah. Ya. Nah, kemudian inilah tampilan yang akan kita praktekkan. Yang akan kita praktekkan hukum Ohm ya. Seperti ini. Jadi di sini tinggal kita merubah variabel karena sesuai dengan persamaan rumus hukum Ohm I sama dengan V per R, maka kita di sini mengubah tegangan dan hambatan. Jadi boleh kita rubah-rubah di sini. Ini adalah yang contoh awal. Saya akan coba di sini rubah misalnya 10 ya. Apa itu sini aku jawabkan kok. Ya. 10 Ini aku jawabkan kok. untuk tegangan dan 10 hambatan. Ternyata secara otomatis kuat arusnya sudah terlihat 1 ampere. Dan ini kegiatan praktikum ini bisa LKS-nya dirancang sendiri oleh siswa. Bisa juga kita oleh guru dan bisa juga kita mendownload yang sudah disiapkan di lab Maya tadi. Jadi sangat menarik sekali ya. Kemudian di sini untuk selanjutnya nanti tinggal mengganti-ganti ya. Nanti silakan Bapak Ibu mengeksplor lebih jauh di lab Maya ini. Selain hukum Ohm ya, pokoknya menarik sekali. Ini ada tombol jawab pertanyaan. Ini berupa soal latihan. Nah, seperti ini. Ya. Tentukan nilai kuat arus jika diketahui voltase 16 dan hambatan 16,6 ohm. Nah, sekarang saya akan coba, bukan saya menguji Bapak Ibu ya. Silakan coba diisi di kolom chat, nanti saya akan cek ya benar dengan tidak. Yang paling pertama jawab benar, nanti saya kasihkan door prize. Seperti itu. Ya. Ayo Bapak Ibu silakan. Ayo Bapak Ibu silakan. Chatnya disable. Ya. Mungkin bisa langsung di chatnya. Iya. Chatnya ini Chatnya tidak aktif. Kelihatan ya chatnya. Mana ya chatnya? Saya Pengaturan Bu Sulirvan di pengaturan. Iya. Chatnya disable. Ini di tampilan Chatnya disable. Chatnya disable. Siap, sabar ya. Ya, di pengaturannya. Chatnya disable, Bu. Ya, siap. Saya Tidak bisa terbuka. Oh, tidak bisa terbuka. Sebutkan saja Bu Murid. Bagaimana Ibu? Yang sudah muncul di pengaturan. Berapa Ibu? 0, Ibu Khadijah? 0, berapa Kak? 0,16 9 0,963. Oh, Ya. 0,963. Kita cek ya. Benar, luar biasa Ibu Bahrija. Bukan main. Saya tunggu. Bahrija.
Oke, terima kasih. Kan bagaimana kita mengintegrasikan lab ini membelajar. Rancangan ini kita masukkan nanti di dalam apa mau buat model yang kita akan gunakan. Kalau selama ini untuk lab Maya saya hanya menggunakan model flip classroom dengan blended learning ya pada masa PJJ. Karena jujur saja saya menggunakan lab Maya ini pada saat masa pandemi ini baru saya gunakan, dulu masih menggunakan lab yang real ya. Jadi seperti itu. Caranya adalah kalau menggunakan flip classroom ini ada ini alamat di atas. Nah, ini bisa kita kirim ke siswa terlebih dahulu 1 minggu sebelum belajar. Link di atas ini kita kirim ke siswa. Atau kalau tidak, kita kirimkan ke siswa, ini praktikum hukum Om. Kita kirim ke siswa, mereka kita suruh praktikum secara virtual di rumahnya. Kemudian nanti minggu berikutnya ketika pembelajaran berlangsung baru nanti kita diskusikan bersama di situ. Pokoknya kegiatan pembelajarannya secara daring di situ pada saat pelaksanaan dan pada saat setelah itu tetap dikontrol untuk flip classroom ya. Tetapi kalau yang untuk blended learning ini tergabung, artinya siswa yang secara daring bisa di situ misalnya dikerjakan secara daring. Itu boleh kita menggunakan model blended learning. Kemudian bagaimana kalau kita menggunakan Google Classroom? Gampang saja ya. Nanti ini bisa kita kirim ke linknya ke Google Classroom Arab ini VLab ini ya, VLab belajar Kemdikbud ini kita kirim klik linknya di Google Classroom. Saya rasa Bapak Ibu yang sudah biasa menggunakan Google Classroom itu tidak masalah. Ini sangat mudah bagi Bapak Ibu yang sudah terbiasa menggunakan Google Classroom. Jadi seperti ini. Tentunya lebih banyak lagi, lebih dalam lagi kalau kita explore ini untuk laboratorium Maya ya, banyak sekali. Di sini ada biologinya juga Bapak Ibu semua, jadi tinggal kita memilih. Ya, tinggal klik di sini saja, nanti kita pilih satu persatu. Kalau misalnya kelas kita sudah terbentuk, maka kita bisa berdiskusi di dalam LMS-nya ini. Kebetulan saya belum membuat kelas karena siswa saya masih kesulitan ya kemarin masuk di kelas. Jadi saya himbau kepada Bapak Ibu semua untuk nanti membuat kelas Maya supaya anak-anak itu tidak kesulitan membuat akunnya. Minta bantu sama admin sekolah itu bagus sekali. Jadi anak-anak tinggal masuk saja. Kemarin saya mungkin salah strategi ya. Saya membuat kelas Maya, saya sudah mendaftarkan sekolah saya sebagai sekolah penyelenggara. Tetapi saya hanya mengharapkan siswa untuk mendaftar sendiri. Maklum siswanya kita ini juga masih perlu bantuan secara personal. Jadi ya tetap harus kita bantu. Jalan satu-satunya ya nanti kita kerjasama sama admin sekolah masing-masing. Demikian saja Bapak Ibu penyampaian paparan saya tentang pengenalan lab Maya untuk pembelajaran jarak jauh, inovasi pembelajaran jarak jauh ya. Nanti apabila ingin mengetahui lebih detail, mungkin kita bisa bicarakan di forum MGMP. Biar secara virtual nanti saya akan koordinasi sama Pak Ketua. Demikian saja waktu saya kembalikan sama Ibu Zul Irfan selaku moderator. Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang masih kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini. Nah, klik coba sekarang. Atau jika Bapak Ibu sudah mendaftar, bisa kita langsung login. Nah, jadikan sebagai sumber belajar.
yang diberikan kepada siswa. Untuk mengaksesnya atau menggunakannya, kita tinggal memilih saja dengan menyesuaikan materi yang ingin kita ajarkan. Misalkan saat ini kan belajar membahas tentang IPA, kita tinggal pilih saja materi IPA. Kita cari materi IPA ya. Di sini. Di sini sudah tersedia semua tingkatan, bisa kita pilih dari paket B, paket C, ya, SLB sampai SMK. Di sini kita pilih SMP atau SMA. Kita cari saja materinya SMP misal. Kemudian kita pilih sini pelajarannya apa. Misal IPA. Nah, di IPA ini untuk SMP sudah tersedia 52 konten video. Ada 52 konten video di sini yang bisa diakses oleh siswa dan guru, tentunya secara gratis dengan fasilitas internet, dan bisa juga digunakan secara offline. Itu dengan cara kita download dulu materinya, kemudian kita bisa bagi. Misalkan ini kita buka ya, materi apa nih, komponen tata surya misalnya. Nah, di sini dia berupa video. Nah, jika konten ini sesuai dengan materi kita, maka konten ini nanti kita bisa share ke anak-anak, atau kita arahkan anak-anak untuk berkunjung ke rumah belajar dan mencari materinya terkait dengan yang kita berikan. Nah, ini ada download di sini, fasilitas download dengan share yang bisa kita gunakan. Ini contoh videonya. Dan kita bisa download. Harapannya sebenarnya sumber belajar ini artinya kita bisa memfasilitasi siswa untuk belajar lebih variatif ya. Tidak monoton misal membaca materi terus ya, materi dalam bentuk teks terus menerus, tapi kita selingi dengan memberikan video-video pembelajar ya, berupa seperti tadi ya, ada video, kemudian ada konten web berupa media pembelajaran interaktif yang bisa kita download dari sumber belajar ini. Nah, yang sering muncul pertanyaan adalah ya, kemarin kan sudah sempat juga sosialisasi ini, itu muncul pertanyaan, ini di pelajaran ini kok tidak ada materinya ya? Jadi banyak guru-guru bertanya kenapa belum lengkap katanya materi, mungkin mereka pas ingin mencari materi yang mereka ajar, ternyata tidak ada di sini. Ya, jadi memang seperti itu Bapak Ibu guru ya. Jadi memang tidak semua materi, belum semua materi yang ada di sini. Artinya seperti yang disampaikan Ibu Murdia tadi ya. Jadi peran kita guru di dalam sumber belajar ini adalah selain kita bisa mengakses konten-konten yang ada, baik berupa video, web ya ataupun audio, kita juga diharapkan nanti bisa berkontribusi untuk memperkaya konten-konten yang ada pada rumah belajar ini. Karena rumah belajar ini sebenarnya adalah portal milik kita ya, yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tentunya ini milik kita guru dan siswa tentunya ya. Sehingga memang sudah merupakan kewajiban kita juga untuk ikut berkontribusi. Nah, caranya bagaimana? Ya tentunya kalau kita ingin membagikan konten video, maka kita membuat video pembelajaran. Ya, bagaimana cara membuat video pembelajaran? Nah, mungkin nanti di waktu berikutnya nanti kalau ada kesempatan, mungkin bisa diadakan lagi ya pelatihan-pelatihan tentang pembuatan video pembelajaran. Yang nantinya setelah dibuat kita bisa lakukan di sini tambah konten di bagian sini. Kita bisa tambahkan konten. Tentunya setelah kita login atau terdaftar di rumah belajar. Begitu pula dengan web dan audionya. Demikianlah paparan yang disampaikan oleh Ibu adalah rumah belajar negeri juga. Pada Ibu diucapkan terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin ada pertanyaan langsung saja ini karena kedua materi kedua dipersilakan. Jadi pada dasarnya Bapak Ibu bahwa di portal rumah belajar itu sudah menyediakan
fitur-fitur yang sangat mendukung proses pembelajaran di rumah yang bisa dimanfaatkan oleh guru maupun peserta didik. Nah, tinggal bagaimana caranya kita guru berkreasi untuk memilih dan memilah materi-materi yang sesuai tentunya dengan KD atau kurikulum yang sudah tersedia dan sudah disesuaikan dalam konten-konten materi. Mungkin ada satu barangkali yang belum sempat Bapak dengan yang ibu-ibu sahabat rumah belajar bisa menggambarkan bagaimana caranya saya bisa join di kelas Maya walaupun sedikit gambarannya. Terima kasih Bu Sulirvan atas kesempatannya. baik. Ini Bapak Ibu tampilan dari kelas Maya. Nah, di sini bedanya sebelum kita mendaftarkan kelas Maya, tentunya kita di sini mendaftar dulu sebagai sekolah penyelenggara. Banyak di sini yang diisi data-data sekolah, email sekolah dan sebagainya. Nanti Bapak Ibu di sini daftar. Ya. Kebetulan saya sudah membuat, saya mau tunjukkan dan Bapak Ibu. Nah, ini saya sudah membuat N17 Palu. Saya coba masuk. Nah, ini kelas saya sudah ada. Saya sudah baru kelas di sini kelas 9A SMP Negeri 17 Palu sudah, tetapi seperti yang saya sampaikan tadi kepada Bapak Ibu, siswa saya belum ada. Makanya di sini tertulis di sini belum ada siswa. Ya. Saya rencana akan kerjasama dengan admin sekolah supaya admin saja yang membuatkan akun siswa untuk di kelas Maya ini. Jadi siswa tinggal gabung dengan menggunakan itu kode kelas ini ya. Seperti itu. Karena rugi juga ya, karena di sini fasilitas sangat lengkap. Kalau kita tidak gunakan seperti mubazir ya. Jadi itu saja yang saya bisa tampilkan untuk kelas Maya. Mungkin nanti begini, Ibu, kalau ada, kita kan punya forum MGMP, kita akan koordinasi lagi sama Pak Ketua untuk membahas lebih dalam kelas Maya ini supaya bisa kita juga saling sharing kepada Bapak Ibu yang lain. Yang jelas kalau menurut saya untuk ukuran Ibu Haji itu siswanya Ibu memiliki fasilitas yang lengkap dalam hal internet, rasa mereka antusias, tidak ada masalah ya. Beda seperti kami, meskipun sudah disiapkan kelasnya, tetap juga mereka susah untuk bergabung. Kemudian ini lagi juga saya seperti yang Ibu juga pernah lakukan, saya menggunakan juga kelas Kuiper, sudah pernah. Dan sekarang ini saya juga menggunakan Google Classroom. Ternyata setelah saya mengenal rumah belajar, nah di sini yang saya bisa integrasikan, karena saya mau laksanakan di kelas Maya itu ada kendala, siswa belum masuk di kelas, belum bisa join di kelas, maka yang tadi itu tugas-tugas yang ada di Lab Maya itu saya sampaikan di Google Classroom sehingga terkoneksi, terintegrasi. Nah, disinilah yang diharapkan kita membuat inovasi pembelajaran apapun dengan model apapun dengan memanfaatkan portal rumah belajar yang ada di sini. Tetapi alangkah baiknya nanti kelas kita itu sudah terdaftar di sana. Di sini dari kesekian sekolah di seluruh Indonesia itu baru 18.464 penyelenggara. Sementara kelas yang terbentuk baru ini. Siswanya dibandingkan siswa yang ada di seluruh Indonesia itu masih sedikit sekali ya. Berarti masih
perlu upaya kita untuk menghimbau pada Bapak Ibu guru, siswa, sekolah ini untuk mendaftarkan di portal Rumah Belajar. Seperti itu. Saya yakin di Barja tidak susah. Daftar, klik daftar, tinggal diisi. Nah, di sini seperti ini, klik daftar. Daftar pertama sebelum mendaftar guru, mendaftarkan siswanya, tentu sekolah penyelenggara dulu. Jadi Ibu masuk di sini, diisi data-datanya. Kalau sudah selesai, nanti di-submit. Sudah, nanti ada verifikasi dari sana, konfirmasi dari sana. Kita sudah diterima sebagai sekolah penyelenggara, baru buat lagi daftar sebagai guru. Kemudian baru masukkan siswanya. Ini saya sudah sampaikan tadi, kalau kesulitan kita minta bantu sama admin sekolah. Jadi demikian saja penyampaian saya. Mudah-mudahan nanti kalau ada kesempatan lain kita bisa bahas lebih dalam lagi. Begitu saja Ibu Barja. Mohon maaf, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Sulirvan. Terima kasih Bu. Jawaban dari Ibu Murdia tadi sudah cukup jelas. Hanya mungkin saya ingin menambahkan nih untuk Ibu Bahrija ya. Untuk Rumah Belajar saat ini yang update terbaru itu cara daftarnya hanya menggunakan satu email saja, itu sudah tertaut untuk semua fitur. Ya, jadi tidak perlu menggunakan banyak email. Saat mendaftar di kelas digital atau kelas maya itu gunakan satu email saja. Itu untuk semua fitur bisa kita pakai, dan caranya juga tidak perlu kita daftar lagi. Sudah tertaut dengan email Google. Jadi saat misalnya Ibu Barja buka Sumber Belajar, login, itu pilih saja Google. Mendaftar melalui Google, ada pilihan Google-nya di situ, ada email, jangan melalui email. Karena yang paling cepat sekarang update terbaru untuk memudahkan guru dan siswa, karena tahun-tahun yang lalu banyak kendala, banyak keluhan dari para guru dan siswa. Nah, sehingga untuk tahun 2020 ini alhamdulillah sudah sangat mudah. Jadi tinggal diklik Google saja, nanti tertaut dengan link yang ada di Google kita, itu tinggal dipilih, kemudian langsung terdaftar. Yang ditanyakan oleh Bu Rita, kalau di Rumah Belajar itu satu saja emailnya untuk semuanya, baik itu aplikasi Simpatik maupun aplikasi Rumah Belajar. Nah, seperti itu Ibu. Nah, kemudian untuk di kelas digital tadi ya, kalau untuk di kelas digital itu kelebihannya saya sudah menggunakan dari tahun 2017, dan siswa yang ada di dalam kelas digital itu sudah 1.000 lebih. Kemudian guru sudah masuk 90, itu dari sekolah SMA Negeri 3 Palu. Jadi syarat untuk masuk di Rumah Belajar itu tidak ribet, hanya cukup mengisi data saja. Kemudian emailnya email yang masih aktif, agar supaya tujuannya apabila Bapak Ibu lupa itu nanti tinggal lupa password saja. Nah, jadi saat lupa password akan digantikan yang baru. Seperti itu. Kemudian kalau untuk siswa kadang banyak lupa email. Setelah dia mendaftar itu banyak lupa email, tidak perlu dia ganti. Cukup Bapak Ibu guru melihat kelas yang ada di sekolah. Kan kita mendaftar ini ada 2 kelas, mendaftar untuk penyelenggara dan mendaftar sebagai guru. Nah, kita akan lihat untuk akun sekolah. Nah, jadi di akun sekolah itu semua satu sekolah itu bisa kita lihat semua siswanya. Jadi kalau misalnya siswanya di SMA 3 contohnya saya 1.000 lebih, itu 1.000 lebih itu bisa kita lihat semua di akun sekolah. Jadi dengan emailnya, dengan lengkap dengan passwordnya. Sehingga kalau lupa tinggal kita lihat saja di akun sekolah. Seperti contoh Ibu Murdia akun SMPN 17 itu dilihat akunnya anak-anak mana yang dilupa kita berikan.
Jadi tidak perlu lagi anak-anak mendaftar. Tetapi begitu juga dengan guru. Guru juga ada, tinggal dibuka saja. Misalnya temannya Ibu Murdia lupa email dan passwordnya. Silakan dibuka akun sekolah. Nanti kelihatan semua email dan password guru yang pernah mendaftar di kelas digital tersebut. Kita di sini diskusi saja, karena semakin banyak kita diskusi terkait dengan penggunaan portal rumah belajar, tentunya akan menambah wawasan kita lagi di dalam hal pemanfaatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pak Suparman dari SMP Madani. Iya Pak. Ya. Oke, terima kasih banyak. Ya, kalau saya mendengarkan penjelasan tadi itu sangat luar biasa, karena melihat dari pemanfaatan portal rumah belajar ini dibandingkan dengan portal-portal yang lain, kemudian aplikasi-aplikasi yang lain, kan memang walaupun dalam sekolah kita yang ada di, khususnya ada di Kota Palu ini, masih bervariasi aplikasi-aplikasi yang kita pakai dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya. Nah, kalau saya melihat tadi begitu mudahnya untuk mendaftar di portal rumah belajar, kenapa kalau tidak ini direkomendasikan oleh misalnya pihak-pihak yang berkepentingan yang terkait, yang dalam hal ini pengambil kebijakan, untuk menjadikan ini sebagai satu aplikasi, katakanlah seperti itu, atau portal yang dipakai bersama oleh seluruh sekolah. Nah, dilihat dari sisi ekonominya kan sangat murah lah. Ya, sangat murah, dan kemudian untuk pemakaiannya kan sangat begitu mudah, gampang untuk di-linkkan dengan anak-anak kita, dan kemudian dengan siapa-siapa yang berkepentingan di dalam. Nah, jadi saya mungkin masukan saya atau sekaligus usulan, kalau bisa memang ini kita jadikan sebagai satu portal yang kita pakai bersama, sehingga harus ada semacam bukan juga penekanan ya, karena kita ini kan masih merdeka belajar, itu bukan berarti kita harus segera menggunakan satu saja, tapi dilihat dari sisi manfaat, kemudian kemudahan penggunaannya, apa salahnya kalau ini kita jadikan sebagai satu yang harus kita gunakan di setiap sekolah yang ada. Saya kira itu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih atas masukannya Pak Herman, Pak Kepala Sekolah. Iya. Mantan. Baik, mungkin dari Bapak Ketua MGMP dipersilakan ada pertanyaan atau saran atau masukan. Oke, ya, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan pada saya. Alhamdulillah apa yang disampaikan oleh ibu-ibu hebat yang sudah kategori SRB ini sangat memacu kita untuk bisa melangkah ke depan. Insya Allah ini suatu hal informasi yang sangat berharga buat kita. Mudah-mudahan ke depan kita di MGMP ini hal-hal seperti ini kita bisa manfaatkan, dan saya pribadi sebagai dan sekaligus sebagai pengurus MGMP kepada teman-teman IPA, mari kita melangkah lebih maju lagi. Ini kebetulan di dalam SRB ini sudah ada pas ada yang sudah predikat SRB di IPA ini yang kita bisa manfaatkan bersama nanti untuk bisa bersama-sama kita memanfaatkan portal ini. Sebenarnya Bapak Ibu, saya juga pernah mengalami ini, tetapi kulit-kulitnya saja. Terus terang pernah saya gunakan ini tahun 2019, pada saat itu saya mengikuti diklat kepala lab di Bandung, dan setelah itu kami OJL, kami diberikan kulit-kulitnya saja ini yang rumah belajar itu untuk membuat satu video pembelajaran, dan kelas lab maya ini sudah gunakan. Tapi itu masih kulitnya, karena sebagaimana apa yang dijelaskan tadi itu untuk masuk ke situ mendaftarkan kita sebagai guru dan ada sebagai siswa.
Dan yang saya pakai waktu itu ya itu seperti tadi yang disampaikan juga oleh Bu Sulirvan, saya pakai NISN siswa, email dan akun masing-masing siswa. Dan saya gunakan waktu itu 2 kelas saya pakai dan saya buat videonya untuk sebagai laporan saya pada saat IN2 waktu itu di Bandung. Dan saya gunakan. Tapi ya itulah sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi, saya ini seorang yang tidak bisa memanage waktu sehingga tidak berlanjut saat itu. Bahkan sampai pada tahun 2019 kemarin, saya hanya sampai di level 2 ini pembatik ini. Jadi itu. Jadi ini suatu hal yang sangat positif bagi kita. Mudah-mudahan ke depan dengan adanya juga ini pandemi ini yang membuat kita tidak bisa bertatap langsung, dan barangkali lewat ini nanti kita akan agendakan kapan kita bisa adakan MGMP, apakah itu secara daring seperti ini atau mudah-mudahan ada waktu yang bisa kita bertatap muka langsung, karena yang jelas tidak sama kalau langsung dengan apalagi kalau dibimbing langsung oleh orang-orang yang hebat seperti ya ada di dalam ini, mungkin kita lebih efisien dan efektif untuk menggunakan portal-portal ini nantinya. Itu saja barangkali penyampaian dari sana. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari pengawas. Ada masukan lagi ya, disilakan Bapak pengawas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apa yang disampaikan tadi oleh saya punya kolega ini Pak Suparman, satu kamar dulu. Iya, satu kamar dulu di Surabaya. Ya. Mengenai sesuai dengan slogannya Menteri Pendidikan bahwa Merdeka Belajar. Jadi kita bebas menggunakan aplikasi apa saja yang bisa dipakai, silakan digunakan. Tidak perlu ditentukan satu aplikasi. Tapi kita maksudnya dari penentu kebijakan. Tapi kalau kita dari misalnya MGMP IPA kita sepakati menggunakan misalnya rumah belajar itu lebih bagus, ya toh? Hanya supaya kita fokus di situ. Ya, karena ini juga memang kan aplikasi yang disiapkan oleh Dignas untuk mempermudah kita melakukan pembelajaran. Tetapi bukan hanya satu portal saja, banyak pilihan. Tapi kalau misalnya kita sepakati ini, di samping mudah digunakan, juga gratis Bu ya? Ya, gratis. Jadi yang sangat bagus. Ketika kita melakukan daring seperti ini, melakukan Zoom itu dengan mudah. Ya. Di samping itu dalam pelaksanaan pembelajaran juga mudah. Ya. Nah, seperti tadi itu yang disampaikan oleh Ibu Fatma itu sudah tidak perlu banyak akun dipakai, satu saja sudah mencakup semuanya. Jadi saya kira itu ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi memang betul sekali Bapak Ibu, memang kalau bicara tentang Merdeka Belajar kita memang tidak boleh mematok aplikasi mana yang kita mau gunakan atau platform mana yang kita mau gunakan. Tetapi paling tidak di sini melalui Kemdikbud, Pusdatin itu sudah memberikan ruang kepada guru-guru semua se-Indonesia, se-Nusantara, bahkan yang mungkin di luar Indonesia maksudnya, itu bisa memanfaatkan portal rumah belajar. Karena kenapa? Ada berapa manfaatnya di situ. Yang pertama tadi disebutkan adalah gratis. Gratis itu berarti kita tidak perlu mengeluarkan budget apa-apa. Dan kemudian portal rumah belajar ini kan sudah menyajikan berbagai macam fitur yang tentunya bisa diakses dengan mudah, di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Jadi ini sangat-sangat fleksibel buat kita untuk memanfaatkannya. Kemudian yang kedua bahwa konten-konten yang ada di dalamnya itu kan sudah sesuai dengan kurikulum yang ada. Jadi pembuatan konten-konten, materi-materinya yang sudah dibuat di sana itu sesuai dengan kurikulum. Dan termasuk dengan konten-konten yang mulai dari jenjang PAUD sampai jenjang SMA, SMK.
Bahkan ada pula yang masih paket B, paket C itu juga ada kontennya. Namun ada beberapa memang untuk sumber belajar, beberapa konten untuk jenjang pendidikan itu masih kurang karena memang di situ konten kreatornya itu memang masih kurang. Jadi diharapkan memang dalam pemilihan duta rumah belajar ini nanti akan ada konten-konten kreator lainnya yang bisa melengkapi daripada konten-konten yang ada pada sumber belajar. Banyak sekali selain sumber belajar apa yang dikatakan tadi itu kelas maya, laboratorium maya, ada bahkan jelajah luar angkasa yang sudah dipraktikkan beberapa teman SRB lainnya di beberapa kali webinar atau di beberapa kali virtual meeting. Jadi saya rasa Bapak Ibu sangat tidak ada ruginya bagi kita untuk memanfaatkan portal rumah belajar ini. Semakin mengasah kemampuan kita juga dalam menggunakan IT dengan lebih bijak lagi dan bisa tentunya mengontrol anak-anak kita dengan baik. Jadi seperti itu. Baik, demikian barangkali Bapak Ibu. Kalau tidak ada lagi, mungkin barangkali ditutup oleh Ibu Duta atau Ibu Murdia dan Ibu Indrawati untuk penutupnya, kesimpulannya dari materi kita pada malam hari ini. Silakan para sahabat rumah belajar aja. Jadi kalau dari saya seperti itu tadi, mengajak kita semua untuk bisa memanfaatkan lebih bagus lagi tentang portal rumah belajar. Dengan aplikasi tentunya sebagai partner tidak dipatok ya, yang menggunakan Zoom silakan, yang menggunakan Google Meet silakan, Classroom silakan, atau LMS silakan, tidak ada patokan. Tetapi paling tidak dalam hal konten-konten rumah belajar itu sudah tersedia berbagai konten yang membantu guru di dalam hal pembelajaran, apalagi masa pembelajaran. Jadi guru tidak perlu pusing-pusing lagi mencari materi, mendesain materi, tinggal disesuaikan dengan KD-nya. Barangkali itu dari saya ya kalau sebagai ini. Mungkin dari Ibu Murdia dengan Ibu Indrawati saya persilakan. Terima kasih, sedikit saja mungkin dari saya untuk memotivasi Bapak Ibu semua ya. Begini, kalau ada yang mudah, mengapa cari yang susah? Kalau ada yang gratis, mengapa cari yang bayar? Mungkin hanya itu saja ya, pada Bapak Ibu, motivasi sedikit yang bisa memberikan semangat, pintar-pintar dalam memilih. Jadi karena tentunya kita itu segala sesuatu untuk menggunakan banyak pertimbangan ya. Tapi kalau menurut saya ya seperti tadi itu, kalau ada yang mudah, kenapa cari yang susah ya? Karena sudah ada beberapa banyak LMS yang saya gunakan ya, terakhir saya parkir di rumah belajar. Demikian saja dari saya. Silakan saya kembalikan sama Ibu Zul. Mungkin dari Ibu Indrawati, silakan untuk memberikan. Ya, terima kasih Ibu Zulfran. Jadi menarik saya tadi saya mendengarkan guru-guru IPA ya berdiskusi di sini, luar biasa. Dan sangat bersyukur saya juga bisa bergabung ya, walaupun saya dari pelajaran matematika seperti itu. Jadi pada intinya sebenarnya seperti yang kata Pak Suparman tadi, kenapa tidak portal ini saja yang kita gunakan satu gitu kan? Tentunya kita melihat bahwa portal rumah belajar ini sendiri itu mempunyai partner-partner kerja ya. Jadi dia tidak berdiri sendiri ya. Jadi dalam portal rumah belajar itu kita bisa melihat juga ada beberapa partner dari portal rumah belajar, termasuk Kuiper School ya, itu masuk masuk partnernya. Memang tidak bisa berdiri sendiri portal rumah belajar ini, artinya setiap portal itu memiliki kelebihannya masing-masing ya, sehingga dengan merangkai beberapa portal pembelajaran yang kita bisa gunakan itu nanti bisa saling melengkapi ya, saling melengkapi seperti itu. Jadi tidak mungkin apa yang kurang di sini ya bisa dilengkapi dengan LMS yang lainnya ya, atau aplikasi-aplikasi lainnya seperti itu. Jadi bagaimana kita berinovasi dalam pembelajaran ini dengan memanfaatkan apa yang bisa kita manfaatkan seperti itu, apa yang sudah difasilitasi. Dan
Kalau masalah gratis, insya Allah mungkin partner-partner dari rumah belajar juga ini ada ya yang masih bisa gratis. Jadi insya Allah, tapi karena portal rumah belajar ini adalah milik kita, jadi mungkin sebaiknya kita guru juga bagaimana mensosialisasi ini dengan teman-teman yang dekat dengan kita agar bisa mengenal bahwa kita juga mempunyai portal pembelajaran, yaitu portal rumah belajar yang bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin, karena di sana tersedia banyak ya kayak konten-konten itu, kita konten-konten yang memang yang dirancang ya, yang sudah dirancang oleh guru sesuai dengan kurikulum yang ada. Sehingga kalau kita mau menyesuaikan dengan yang materi kita itu akan ada di sana ya, walaupun memang masih ada yang beberapa materi yang belum ada. Ini punya kita juga. Nah, di sini juga kita diharapkan tentunya guru bisa ikut berkontribusi membangun portal rumah belajar ini sehingga semakin kedepannya semakin baik ya. Kalau harapannya nanti bisa dipakai portal ini saja, berarti kita mengusahakan supaya semaksimal mungkin ya, mulai dari sekarang dan seterusnya bagaimana kita memperkaya konten-konten yang ada pada rumah belajar ini sehingga bisa maksimal dimanfaatkan oleh guru dan siswa di mana saja. Seperti itu saja dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Waalaikumsalam. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kalau misalnya sudah tidak ada, mungkin berarti sampai sekian dulu pertemuan virtual kita. Saya tanya sedikit Ibu. Oh ya, silakan. Silakan Pak. Apakah yang kita gunakan malam ini kan Zoom? Kenapa kita menggunakan portal belajar? Apa ada juga di portal belajar itu seperti video call seperti ini? Kenapa masih kita menggunakan Zoom? Kenapa masih menggunakan Zoom? Karena Zoom yang kita gunakan malam ini ya, atau gimana? Atau memang ini sudah portal rumah belajar ini? Tidak. Jadi kalau di portal rumah belajar itu Pak, untuk virtualnya itu untuk tatap muka seperti ini tidak ada Pak. Iya. Jadi ada yang kelas maya itu untuk hubungan komunikasi antara guru dan siswa itu dalam bentuk diskusi interaktif melalui kelas maya. Tapi kalau untuk kegiatan webinar, kegiatan tatap muka maya, itu kita menggunakan aplikasi platform lainnya, misalnya Zoom. Kalau misalnya ada yang menggunakan Webex. Kalau ada yang Google Meet. Jadi tidak ada patokan. Bahkan bisa direkam ini Pak Albar. Videonya dikirim nanti. Sama hostnya itu yang rekam. Ya, rekaman dari host bisa diminta. Ibu Sri baru kelihatan. Ya. Jadi, Bapak Ibu sebelum ditutup kita mungkin tempat akan seperti ini dengan salam rumah belajar. Kita akan ambil foto. Boleh jargon rumah belajar Ibu Iva? Iya, jargon. Ya. Jadi kita yel-yel dulu ya dengan jargon rumah belajar. Pasti Bapak Ibu sudah banyak tahu di sini bagaimana jargon rumah belajarnya itu. Jadi rumah belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Ya, nanti saya padu ya, rumah belajar, nanti Bapak Ibu jawab belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Ya. Oke. Ya. Gerakannya bagaimana? Gerakannya. Kameranya Bapak Ibu. Gerakannya dicontohkan. Ya, rumah belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Salam rumah belajar. Ya. Oke, mari Bapak Ibu ya. Rumah belajar dengan siapa saja, kapan saja, dengan siapa saja. Salam rumah belajar. Oke. Semua barangkali begini dulu Bapak Ibu. Foto-fotonya. Gimana begini? Gini ya. Dia di samping, di depan. Depan begini? Di bawah dagu. Rumah. Oh gini ya. Oh rumah iya ini rumah ini. Atap rumah. Iya. Untuk
halaman pertama saya sudah ambil screenshotnya. Sekarang yang kedua. Untuk halaman kedua, sepertinya tinggal hanya di halaman pertama saja. Jadi demikian barangkali Bapak Ibu pertemuan kali kita malam ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Insya Allah ada kelanjutannya lagi dan bisa didiskusikan bersama di rumpun masing-masing. Saya selaku host dan moderator pada malam hari ini, mohon maaf sekiranya ada kesalahan kata ataupun kesalahan tutur yang kurang pas, yang tidak sepadan dengan apa yang saya berikan kepada Bapak Ibu, termasuk kepada Bapak pengawas. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Juga Ketua MGMP, saya mohon maaf. Demikian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.